Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Derianto di pertemuan mata kuliah pengantar perpajakan. Pertemuan ke-6 ya. Untuk pertemuan hari ini bisa lihat di materi berikut. Nah, di sini kita akan membahas tentang ketentuan pemeriksaan pajak ya. Pada sejak 1 Februari 2013 berlaku peraturan tentang dari tata cara pemeriksaan pajak gitu ya. Yang ini berdasarkan peraturan pemerintah dan peraturan pemerintah Menteri Keuangan nomor 17 tahun 2013 tentang tata cara aturan formal pemeriksaan pajak atau bisa juga disebut dengan prosedur standar berikut dengan catatan terkait dengan PMK-nya itu sendiri. Nah, di sini ada tujuan pemeriksaannya yaitu menguji kepatuhan, yaitu pemeriksaan yang akan merujuk pada penetapan sebanyak utang atas hasilnya. Terus tujuan lainnya pemeriksaan merujuk rekomendasi atau pendapat untuk pemeriksaan gitu ya. Oke, saya lanjut. Nah, di sini ruang lingkup pemeriksaan bisa disebut dengan audit scope ya. Iya, hanya saja ruang lingkup pemeriksaan terkait dengan kewajiban SPT yang disampaikan wajib pajak. Sedangkan wajib pajak SPT sendiri berkaitan dengan periode tertentu ruang lingkup pemeriksaan. Misalnya yang pertama ini ya satu atau beberapa bulan masa yaitu ruang lingkup menguji kewajiban pemungutan dari pemotongan yang termasuk dengan pemotongan PPN, PPN segala macamnya. Terus bagian kedua adalah bagian tahun pajak atau tahun pajak yaitu ruang lingkup menguji kewajiban dari PPh badan atau PPh orang pribadi bagi tahun pajak yang sendiri tidak 2012 ya. Bisa juga dalam 1 sampai dengan 11 bulan gitu. Nah, di sini kriteria pemeriksaannya. Untuk kriteria pemeriksaannya merupakan alasan atau dasar melakukannya. Ada dua kriteria, yaitu kriteria rutin dan kriteria khusus ya. Untuk kriteria rutin lebih lanjut sesuai surat edaran, tetapi untuk pemeriksaan khusus pemeriksaan berdasarkan risiko dan segala macamnya. Dan ya seperti itulah. Terus pemeriksaannya kayak SPTLG, permohonan, SPTLG jadi tidak pada permohonan. Terus ada juga pemeriksaan atas wajib pajak yang diberikan dari pendahuluan. Misalnya pemeriksaan SPT yang menyatakan rugi, ada juga pemeriksaan wajib pajak melakukan penggabungan, ada pemeriksaan wajib pajak melakukan perubahan tahun buku ya. Oke, selanjutnya terus jenis pemeriksaannya sendiri yaitu jenis pemeriksaan pajak yaitu ada dua ya, ada pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor ya. Untuk lapangan sendiri ada jenis pemeriksaan dilakukan dari di tempat tinggal atau ke tempat kedudukan wajib pajak, ke tempat kegiatan atau usaha pekerja bebas wajib pajak sendiri. Itu ada pemeriksaan kantor, pemeriksaan dilakukan di DJP sesuai dengan nama, sesuai dengan pemeriksaan kantor dan sebagainya. Terus sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 17 PMK 3 ya tahun 2003 bentukan sebagai pemeriksaan kantor harus dilakukan distribusi 17B tentang pemeriksaan gitu ya. Pertama kayak laporan keuangan wajib pajak untuk tahun pajak diperiksa di audit oleh akuntan publik atau laporan keuangan salah satu tahun pajak ya dari 2 tahun pajak sebelumnya dan diperiksa terus diaudit oleh akuntan publik. Kedua adalah wajib pajak bukan sekedar melakukan pemeriksaan publik. Bukti permulaan penyidikan penuntutan tindak pidana perpajakan dalam waktu 5 tahun terakhir gitu ya, tidak pernah dipidanakan karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Oke, saya lanjut. Nah, ini jangka waktu pemeriksaannya berdasarkan jangka waktu pengujian dan waktu pembatasan akhir. Nah, untuk lebih tepatnya bisa dilihat jangka waktu pemeriksaan itu pengujian pembatasan akibat dari kerancuan dari pasal 5 ayat pasal 5A ayat 4 berdasarkan pasal 23 ayat 11 PMK dan peraturan pemeriksaan gitu. Terus pasal 5A ayat 4 mengatur dengan SPHP harus disampaikan terlebih dahulu jangka waktu paling lambat 70 hari sejak berakhirnya perpanjangan jangka waktu pemeriksaan kantor atau perpanjangan jangka waktu pemeriksaan lapangan. Ya, saya lanjut. Nah, ini jangka waktu restitusi pajak yaitu pengembalian pajak dilihat dari sisi pemeriksaan pengembalian pajak ada permohonan dari DJP dan tidak ada permohonan dari pengembalian pajak yang dimohon yaitu dari pasal 17B Undang-Undang KUP sehingga disebut dengan pemeriksaan pasal 17B sesuai dengan pengembalian pajak yang tidak dimohonkan mengacu pada pasal 17 ayat 1 gitu. Kenapa harus dibedakan? Karena jatuh tempo pengembalian dibedakan pasal 17B mengatur bahwa DJP setelah memeriksa pemeriksaan harus memberikan surat ketetapan pajak selama 12 bulan gitu ya. Terus berlaku jangka waktu pemeriksaan estimasi pajak pemeriksaan juga Nah, untuk penyelesaian pemeriksaannya dari step SP2 akan diselesaikan ya maksudnya dengan menggunakan LPH atau laporan hasil pemeriksaan gitu atau LPH
sumir ya, kecuali SP2 ya, gitu ya, peraturan keuangan gitu segala macamnya. So, kalau kita baca bisa dilihat ya. Di sini ada beberapa yang misalnya wajib pajak tidak ditentukan, kecuali pemeriksaan restitusi. Terus ada pemeriksaan terus di bumper atau bumpernya disebutkan oleh pasal 4 ayat 3, terus pasal 13A, terus pasal 44 B KUP, terus pemeriksaan ulang tentang pemeriksaan pajak tidak menerapkan novum ya, terus ini penting banget ya pajak. Nah, pertemuan dengan wajib pajak. Pemeriksaan wajib pajak sendiri, baik itu pemeriksaan lapangan atau pemeriksaan kantor berdasarkan lapangan. Saat juga saat pertama kali bertemu wajib pajak, pemeriksaan wajib pajak diberikan penjelasan mengenai alasan dan tujuan pemeriksaan, terus hak dan wajib pajak setelah melaksanakan pemeriksaan, terus juga hak wajib pajak mengajukan permohonan untuk diselenggarakan pembahasan collective quality assurance. Terus juga ada kewajiban wajib pajak memenuhi permintaan catatan segala macam berdasarkan bukti yang ada. Oke, ini di sini pinjaman dokumen untuk penyelenggaraan. Pemeriksaan pajak memiliki kewenangan untuk melakukan penyelenggaraan. Kewenangan penyelenggaraan itu berdasarkan pasal 30 Undang-Undang KUP apabila objek penyelenggaraan dalam pemeriksaan pajak menurut peraturan Kementerian Keuangan gitu ya nomor 17 tahun 2013 benda yang digital adalah buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola elektronik dan benda-benda lain yang dapat memberikan petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Wajib pajak artinya semua benda yang menurut pemeriksaan pajak akan memberikan petunjuk tentang kegiatan usaha wajib pajak. Penyegelan dilakukan untuk manakala ya wajib pajak tidak memberikan kesempatan kepada pemeriksa, terus tidak wajib pajak memberikan bantuan perancangan pemeriksaan, wajib pajak tidak berada di tempat. Terus pemintaan keterangan ya, yaitu pemeriksaan pajak menjadi dua keterangan, yaitu keterangan berdasarkan wajib pajak sendiri, terus juga pihak ketiga gitu ya. Terus SPHP, terus closing conference ya. Suatu pemberitahuan SPHP merupakan kegiatan usaha yang jangka waktu kemudiannya telah berakhir atau wajib SPHP-nya wajib disampaikan oleh pemeriksa pajak itu sendiri. Terus SPHP-nya merupakan materi pemeriksaan pokok yang harus diatur dalam peraturan keuangan sebagai diamati pasal 31 ayat 2 Undang-Undang KUP, yaitu tentang pemeriksaan ulang, jangka waktu pemeriksaan, kewajiban penyampaian surat pemberitahuan, terus hasil pemeriksaan wajib pajak, terus wajib pajak yang untuk hadir dan pembahasan akhir ya. Hasil pemeriksaan dan batas waktu yang ditentukan. Terus pengungkapan ketidakpastian atau pemeriksaan SPT dan soal pemeriksaan itu adalah perhitungan pajak yang kurang bayar sesuai keadaan sebenarnya, terus SSP dan pelunasan yang kurang bayar, terus SSP dari sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50%. Terus ada juga pemeriksaan ulang yang berdasarkan dari pasal 15 Undang-Undang KUP, terus yaitu dengan menunjukkan surat ketetapan kurang bayar tambahan dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutang pajak atau berakhir masa pajak gitu ya. Terus sesuai tindakan pemeriksaan dalam rangka penunjukan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Fungsi pemeriksaan ulang untuk melakukan koreksi atau surat ketetapan pajak lebih rendah dari yang diharuskan. Koreksi atas surat ketetapan pajak sebenarnya bisa lewat keberatan ya, atau pembetulan pasal 16 Undang-Undang KUP atau pembatalan pasal 36 Undang-Undang KUP, masing-masing memiliki jalur atau alasan dan sebagainya. Terus pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT selama pemeriksaan ya. Kayak misalnya perhitungan pajak yang kurang baik sesuai dengan keadaan sebenarnya segala macam sama kayak tadi ya. Pemeriksaan utama dan tujuan lainnya, ada pencocokan segala macamnya, ada penentuan dan ada pengumpulan materi dan segala macamnya, dan pemeriksaan itu sendiri. Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.